Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa muwala. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qail. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita bersyukur atas seluruh nikmat yang telah Allah berikan pada kita sekalian, terutama nikmat sehat dan nikmat sempat. Sehingga alhamdulillah pada hari ini di tempat ini kita semua dengan dasar seizin Allah Subhanahu wa taala dapat berijtima yang walaupun dengan perkumpulan yang minim atau begitu sedikit, yang insya Allah ini merupakan salah satu di antara cara kita untuk memutuskan rantai daripada corona ini, sehingga kita berharap mudah-mudahan Indonesia dan seluruh dunia semuanya terselamatkan dari satu macam bentuk penyakit yang sangat mematikan. Amin. Atas kesyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk dengan apa yang disampaikan atau yang disebut di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu abdan syakura, hamba Allah yang pandai bersyukur. Salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dengan penuh harap semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau kelak nanti pada yaumul qiyamah, terutama pada padang mahsyar, sehingga menyelamatkan kita dari segala macam bentuk huru-hara akhirat, dan sehingga kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surganya bi ghairi hisab. Amin Allahumma amin. Hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala menyiapkan dua macam bentuk tempat kelak nanti pada yaumul akhirah. Tentu dua tempat itu ada yang kita kenal dengan istilah surga, dan juga ada yang kita kenal dengan istilah neraka. Surga akan ditempati oleh orang-orang yang termasuk innal abrara lafi na'im. Sungguh orang-orang yang berbakti kepada Allah, taat dalam menjalankan segala macam bentuk perintah Allah, insya Allah mereka akan diberikan kenikmatan yang begitu amat sempurna kelak nanti pada yaumul qiyamah. Sebaliknya, wa innal fujjara lafi jahim. Sungguh manusia-manusia yang berlumuran dengan dosa noda, jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan berbagai macam bentuk perbuatan maksiat, maka mereka akan abadi di dalam neraka jahanam. Al-jannah atau surga merupakan sebagai al-ma'ud. Al-ma'ud itu maknanya adalah sesuatu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-jannah, al-ma'ud, surga yang dijanjikan oleh Allah tidak sama dengan sesuatu apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dahulu pada Nabi Allah Adam alaihissalam. Karena di dalam surga daripada Adam tersebut, di samping diberikan sebuah kebebasan, ada juga suatu bentuk yang namanya larangan. Wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Jangan sekali-kali mendekati pohon larangan ini, maka niscaya engkau akan menjadi manusia yang zalim. Namun al-jannah yang merupakan sesuatu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak nanti pada yaumul akhirat, hadirin yang berbahagia, sesuatu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa. Di antaranya sesuai dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mushtaqun ila arba'ati nafarin. Surga begitu sangat merindu, mengharap kepada 4 kelompok macam orang. Siapa orang-orang yang sangat dirindukan oleh surga? Yang pertama, sesuai dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah talil Quran,
mereka yang selalu menghiasi, membasahi lidah mereka dengan selalu membaca yang namanya Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah hafizul lisan, mereka yang mampu memelihara, menjaga lidahnya dari ucapan-ucapan kotor, ucapan-ucapan yang senonoh, ucapan-ucapan yang mengandung sesuatu hal yang dimana menjadikan manusia bermusuhan dan lain sebagainya, atau fitnah dan lain sebagainya, atau ucapan-ucapan yang mungkin kita katakan sebagai ucapan-ucapan yang mengandung kebohongan atau hoaks dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, golongan di antara hamba Allah yang sangat dirindukan oleh surga itu adalah wa mut'imut ta'am ilal ji'an, mereka orang-orang yang memberikan makan kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang lapar, dahaga dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, golongan di antara hamba Allah yang dirindukan oleh surga di sini adalah as-shaumu fi Ramadan, mereka yang melakukan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Hadirin yang berbahagia, 4 golongan yang termasuk golongan orang-orang yang sangat dirindukan oleh surga sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Yang pertama tadi adalah talil Quran, membaca yang namanya Al-Quran. Al-Quran adalah merupakan sebagai kalamullah yang dimana insya Allah terlebih di saat kita memasuki alam barzah ada satu macam bentuk pertanyaan, wa ma imamuka, apa yang merupakan sebagai panutanmu, sebagai imammu, sebagai pimpinanmu. Bila di saat kita hidup di atas bumi Allah tidak pernah sama sekali kita melihat Al-Quran, apalagi kita membacanya, apalagi kita tidak pernah mau mengamalkan isi kandungan daripada Al-Quran, maka insya Allah dalam barzah kita tidak akan mampu untuk menjawab. Bahkan al-yawma nakhtimu ala afwahihim, mulut-mulut mereka itu akan tersumbat, mulut-mulut mereka itu akan tertutup untuk mampu dan bisa menjawab dengan ucapan Al-Quran yang tidak akan pernah bisa untuk menjawab. Terlebih kelak nanti pada yaumul mahsyar, yaumul akhirat terutama, bahwa insya Allah Al-Quran ini merupakan sebagai sitrah, Al-Quran ini adalah merupakan sebagai nur cahaya kepada kita semua. Terlebih dalam bulan Ramadan, Allahu Akbar, ya, jangankan kita membaca sampai berjuzu, bahkan sampai kita khatamul Quran, satu huruf saja Al-Quran kita baca pada bulan Ramadan ini, betapa besar nilai daripada itu semua. Namun hadirin berbahagia, secara kebiasaan dalam setiap waktu di mana bulan Ramadan tiba, alhamdulillah kita ramaikan masjid-masjid kita, santren-santren kita, musola, surau dan lain sebagainya untuk kita membaca Al-Quran tadarus. Namun sekali lagi mohon maaf, dengan terjadinya satu macam bentuk peristiwa dunia seperti terjadinya COVID-19 Corona ini, pemerintah sangat menyayangi kita semua, sangat mencintai kita semua, demi untuk keselamatan kita semua, untuk jangan sampai kita berkumpul, untuk jangan sampai kita berjamaah begitu banyak. Nah akhirnya dengan bagaimanapun bahwa rumah adalah merupakan sebuah tempat. Walaupun di rumah, bila kita betul-betul tulus ikhlas dalam kita membaca yang namanya Al-Quran, insya Allah tidak terlalu jauh nilainya dengan apa yang kita baca terutama dalam masjid itu sendiri. Kemudian yang kedua, hafizul lisan. Yang dikatakan sebagai atau yang disebut dengan hafizul lisan di sini adalah kita mampu menjaga, memelihara lidah kita. Sering kita dengar dalam kata istilah, kadang diantara kita luwean 4 ketimbang telu, luwean lekak ketimbang tetu. Dalam arti makna di sini bahwa kita sebagai seorang manusia terkadang tidak mampu untuk menjaga yang namanya lidah kita. Padahal Rasulullah SAW menegaskan dalam haditsnya, salamatul insan fi lisanihi, keselamatan seorang manusia itu tergantung daripada lidahnya mereka itu sendiri. Insya Allah bila mana kita mampu menjaga, melihara daripada lidah, insya Allah kita selamat dari dunia sampai akhirat. Terutama di dunia ini sering kita dengar dalam ungkapan-ungkapan orang-orang tua kita, terutama yang hidup di Lombok Sasak ini, selalu menyatakan sholat lengin risik rawas, jaga yang namanya lidah ini
agar insya Allah bila kita mampu dan bisa menjaga lidah ini, sekali lagi kita itu akan selamat. Kemudian yang ketiga adalah wa mut'imut ta'am ilal ji'an. Yang dikatakan sebagai mut'imut ta'am ilal ji'an adalah memberikan makan kepada orang-orang yang lapar. Terutama sesungguhnya dalam kita melakukan ibadah puasa, terutama dalam bulan Ramadan ini, merupakan sebagai syahrul tarbiyah, sebagai bulan di mana kita itu akan melatih diri, melatih bagaimana upaya kita dalam hidup ini, dan kita mampu dan bisa merasakan bagaimana rintihan orang-orang yang tidak pernah merasakan kebahagiaan, yang mungkin dalam satu hari mereka bisa makan, tapi esok hari mereka mungkin tidak ada sebuah persiapan dan lain sebagainya, atau mungkin mereka punya persiapan tapi untuk lusa dan lain sebagainya mereka tidak memiliki apa-apa. Karena itu dengan puasa inilah Allah Subhanahu wa taala memberikan satu macam bentuk pelatihan kepada kita semua, terutama bagi orang-orang yang mampu dan lain sebagainya, agar mereka berpikir bagaimana dikala perut ini dalam keadaan kosong, dan bagaimana laparnya, bagaimana perihnya yang namanya perut dikala belum terisi dan lain sebagainya. Sehingga dengan puasa ini akan menjadikan kita menjadi, mudah-mudahan kita bisa menjadi manusia-manusia yang sadar untuk kita berbagi, berinfak, bersedekah. Terlebih dalam ibadah puasa ini, alhamdulillah ada satu macam bentuk kewajiban yang merupakan sebagai syariat dalam tuntutan agama kita, adalah yaitu mengeluarkan zakat fitrah. Insya Allah, maka ini adalah merupakan salah satu di antara jalur jalan kita untuk mendapatkan satu macam bentuk yang namanya mardhatillah, yaitu ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yaitu golongan di antara manusia yang sangat dirindu oleh surga menurut Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mereka yang termasuk as-saumu fi Ramadan, mereka yang berpuasa pada bulan Ramadan. Insya Allah, karena Ramadan namanya Ramadan, hadirin berbahagia, yang dimana Ramadan itu menurut sebagian ulama mengatakan bahwa dia terdiri dari 4 huruf. Pertama adalah Ra, bermakna rahmah, kasih sayang Allah. Insya Allah bagi orang yang berada dalam bulan Ramadan, terutama pada Ashrul Ula, yaitu pada 10 pertama yang disebut sebagai Yaumun wa Lailatul Rahmah, hari dan malamnya akan dipenuhi dengan rahmat Allah. Maka insya Allah mudah-mudahan sesuai dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa apabila seorang manusia, seorang yang beriman itu berada dalam bulan Ramadan, di awal bulan Ramadan atau awal pertama bulan Ramadan, maka Allah akan memandang mereka dengan pandangan kasih sayang rahmat. Dan barang siapa di antara mereka yang mendapatkan kasih sayang rahmat dari Allah, maka sesungguhnya mereka tidak akan disiksa. Falam yu'adzibhu ba'dahu abadan, mereka tidak akan disiksa oleh Allah untuk selama-lamanya. Kemudian yang kedua adalah huruf mim. Di sini bermakna maghfirah, ampunan-ampunan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah salah satu di antara hal yang paling besar yang Allah berikan karunia kepada kita selaku umat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Kanjeng Nabi Allah Adam alaihi salam, dikala aku melakukan kesalahan, maka Allah tidak akan pernah memaafkanku kecuali aku harus berangkat pergi ke Mekah, barulah Allah memaafkan akan segala macam kesalahanku. Tapi dikala umat Muhammad dimanapun, aina matakun, dimanapun mereka berada, yang penting mereka mengucapkan istighfar kehadirat Allah. Yang paling tidak mereka menyatakan astagfirullahalazim, sebesar apapun dalam bentuk dosa yang mereka lakukan, dan dimanapun mereka berada, maka sungguh Allah akan mendelete, pasti Allah akan menghapus dalam seluruh dosa-dosa, dosa noda yang ada pada diri daripada umat Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam kalimat Ramadan yang ketiga adalah huruf Dhad. Di sini maknanya adalah dhamanallah, yang bermakna bahwa dhamanallah itu adalah sesuatu kelebihan yang Allah berikan kepada kita, terutama di saat kita berada dalam bulan Ramadan. Insyaallah rezeki min haitsu la yahtasib, rezeki yang Allah siapkan, berikan, hamparkan kepada kita semua, insyaallah akan kita rasakan bagaimana di saat dibandingkan dengan rezeki atau makanan yang kita minum, yang kita makan di luar Ramadan, sungguh jauh perbedaannya di saat dikala kita berada dalam bulan Ramadan.
betapa luar biasa nikmat yang Allah berikan pada kita semua. Inilah makna daripada huruf Dhat, daripada dhamman Allah. Kemudian yang terakhir adalah yaitu huruf Nun. Di sini maknanya adalah nawallah. Yang namanya nawallah itu artinya bahwa dikala Allah akan menyiapkan sesuatu yang sangat luar biasa kepada kita semua. Insya Allah ada dua persiapan, ada dua kenikmatan yang Allah berikan pada kita semua kelak nanti pada yaumul qiyamah, yaitu bahwa mereka atau kita semua akan mendapatkan sesuatu yang paling utama di sini adalah yaitu insya Allah kita akan memasuki surganya Allah. Kita akan masuk ke dalam surga melalui pintu-pintu rahasia Allah yang disebut dengan nama pintu jiran atau pintu yang merupakan sebagai pintu yang sangat dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini suatu hal yang kita harapkan, sehingga mudah-mudahan kita semua dalam menjalankan puasa Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita dari berbagai macam bentuk bala, terutama dalam bentuk bala yang kita rasakan pada saat ini, yaitu dengan COVID-19. Mudah-mudahan terjauh dari kita semua sehingga kita selamat dari dunia, terlebih kelak nanti pada yaumul qiyamah. Amin. Allahumma ya mujibas sailin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf bila ada kekurangan. Usikum bi nafsi bi taqwallah. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.